Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to the Vina channel. Oke, kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana caranya menginstal Windows 7 dan Linux di dalam VirtualBox. Untuk Windows 7 ada 3 tutorial yang akan aku berikan. Yang pertama adalah menginstal Windows 7, yang kedua adalah komen-komen dasar yang ada di Windows 7, dan yang ketiga adalah konfigurasi jaringan dari Windows 7. Oke, untuk Linux ada 4 tutorial yang akan aku berikan, yaitu cara menginstal Linux, yang kedua ada komen-komen dari Linux, yang ketiga ada konfigurasi jaringan Linux, dan yang keempat ada remastery dari Linux. Stay tune ya. Yang pertama, kita buka menu VirtualBox, lalu kita klik New, lalu kita beri nama Windows 7. Setelah itu, kita akan masukkan file ISO-nya dengan klik Order. Di sini saya sudah menyiapkan file ISO-nya. Klik saja Windows 7, lalu klik Open. Setelah itu, klik bagian Skip dan Next. Untuk base memory dan prosesornya di sini saya menggunakan default, langsung saja Next. Untuk disk-nya di sini saya menggunakan 15 GB. Setelah itu klik Next. Cek terlebih dahulu keseluruhan, jika sudah klik Finish. Lalu masuk ke bagian menu setting. Di menu setting kita masuk ke General, Advanced, lalu kita ganti ke Bidirectional untuk kedua-duanya. Setelah itu masuk ke menu Sistem, ke menu Prosesor, dan kita enable nested. Setelah itu langsung saja klik Start untuk memulai Windows 7. Lalu kita pilih bahasa yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan bahasa English. Klik Install Now. Tunggu sampai proses selesai. Lalu klik I accept the license terms. Setelah itu klik Next, klik Custom. Lalu di sini saya tidak partisi. Lalu klik saja klik Next. Setelah itu, tunggu proses instalasi sampai selesai. Di sini memerlukan proses yang cukup lama. Setelah itu, Windows akan merestart sendiri. Kita bisa masukkan username menggunakan nama kita. Lalu jika ingin menggunakan password, kita bisa menggunakan password. Namun saya tidak menggunakan password, langsung next saja. Langsung next. Dan pilih Use Recommended Setting. Di sini kita pilih waktu sesuai dengan lokasi kita saat ini. Di sini saya menggunakan lokasi Jakarta. Lalu klik Next. Klik Home Network. Tunggu sampai prosesnya selesai.
Setelah prosesnya selesai, maka Windows 7 sudah dapat digunakan dan sudah terinstall pada VirtualBox kita. Setelah itu kita bisa melakukan komen-komen dasar yang ada pada Windows 7, yaitu kita bisa klik cmd, lalu kita bisa masukkan perintah help, terus masukkan perintah wami, yaitu untuk menampilkan nama dari pengguna. Setelah itu kita bisa masuk ke perintah dir. Perintah dir adalah untuk melihat daftar file dan subdirektori yang ada di dalam sebuah direktori. Setelah itu cls untuk membersihkan terminal, lalu masuk ke cd. Lalu kita masuk ke CD dokumen, yaitu kita akan masuk ke direktori dari dokumen. Setelah itu untuk membuat direktori, kita bisa mengetikkan perintah mkdir. Di sini kita buat direktori mkdir Fiona. Setelah itu untuk keluar dari direktori, kita ketik cd titik. Lalu untuk keluar dari semua direktori, yaitu backslash titik. Lalu kita akan coba masuk ke ipconfig, di mana settingannya ini secara DHCP. Kita akan coba ping Google, yaitu dengan perintah ping 8.8.8.8. Kita akan coba koneksi antara jaringan menggunakan DHCP. Setelah itu kita akan setting secara statik, yaitu masuk ke local area connection. Lanjut kita pilih details untuk melihat IP address yang ada. Di sini tersedia IP address, subnet mask-nya, dan default gateway-nya. Lalu kita masuk ke properties, kita pilih yang IPv4, lalu kita use the following IP address, kita setting secara manual dengan IP address 10.0.2.15. Setelah itu subnet max-nya ada 255.0.0.0. Untuk default gateway-nya kita atur menjadi 10.0.2.2. Untuk DNS servernya kita menggunakan 8.8.8 dan .8. Untuk yang bawahnya kita menggunakan 8.8.4.4. Lalu klik OK. Kita menuju ke cmd lagi, lalu kita coba ping ke Google, yaitu ping 8.8.8 dan .8. Oke, antara Google sudah terkoneksi menggunakan settingan IP statik. Terima kasih. Pertama-tama kita buka kembali VirtualBox-nya untuk instalasi Ubuntu Desktop. Kita masuk ke menunya, kita beri nama dengan Ubuntu Desktop. Lalu kita masukkan file ISO-nya, klik Other. Di sini saya sudah menyiapkan file ISO-nya. Lalu kita klik yang Ubuntu versi 22.0.4.2. Lalu klik Skip. Klik Next. Untuk bus memorinya saya atur dan prosesornya 2.
Untuk disk-nya ini kita menggunakan 35 GB. Klik next, lalu kita cek kembali. Jika sudah semua, klik finish. Masuk ke menu setting, masuk ke menu sistem. Lalu masuk ke menu prosesor, kita klik enable PAI Slice NX. Klik OK, lalu kita akan mencoba untuk start Ubuntu desktop ini. Oke, kita pilih yang try or install Ubuntu. Kita klik saja capture. Tunggu prosesnya. Setelah itu Ubuntu sedang berjalan. Tunggu sampai proses loading selesai. Oke, setelah muncul tampilan, di sini ada dua pilihan, yaitu try atau install. Try itu untuk percobaan. Nah, kita pilih langsung install Ubuntu. Klik continue, lalu di sini ada pilihan bahasa yang digunakan. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris. Lalu untuk yang atas kita pilih normal installation. Untuk yang bawah kita pilih yang install third party software for graphics and Wi-Fi hardware and additional media formats. Dan yang atas kita tidak klik. Lanjut, kita klik continue. Setelah ini kita biarkan untuk klik era settings and install Ubuntu. Kita klik install now. Setelah itu kita klik saja continue. Lalu di sini ada gambar peta, saya pilih Jakarta, lalu klik continue. Di sini ada pilihan untuk nama yang akan digunakan nanti. Kita bisa menggunakan nama kita. Di sini untuk namanya saya menggunakan nama lengkap saya. Untuk username saya menggunakan nama Fiona 01. Dan di sini saya menggunakan password. Kita harus menggunakan password dengan tingkat password yang tinggi. Setelah itu kita bisa klik continue. Lalu setelah itu Ubuntu akan melakukan proses instalan. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah proses selesai, maka Ubuntu akan di restart. Kita klik restart now. Tunggu sampai proses selesai.
Setelah itu kita bisa langsung klik now, klik done, terus kita klik done. Maka Ubuntu sudah berhasil terpasang dan terinstall. Kita sudah bisa menggunakan Ubuntu sekarang. Langsung saja kita masuk ke perintah-perintah dasar dari Ubuntu. Kita masuk terminal, lalu kita pertama masuk perintah help. Selanjutnya kita cls untuk membersihkan terminal. Setelah itu masuk perintah dir, yaitu untuk melihat daftar file. Lalu kita masuk ke ls, yaitu perintah yang digunakan untuk menampilkan daftar file dan direktori yang sedang dibuka. Lalu kita cd dokumen, yaitu masuk ke dalam direktorinya dokumen. Lalu ada perintah mkdir, yaitu untuk membuat file. Di sini kita mencoba untuk membuat file dengan nama Fiona Delia Ayuni, yaitu perintahnya mkdir Fiona Delia Ayuni. Selanjutnya yaitu keluar dari direktori, yaitu cd backslash strip. Setelah itu kita akan coba masukkan komen dasar ifconfig. Oke, kita tidak bisa menjalankan karena kita belum menginstal apt-net source-nya. Setelah itu kita klik saja sudo su. Sudo su ini berfungsi untuk menjalankan perintah yang hanya bisa dilakukan oleh user root. Kita masukkan passwordnya yang telah kita buat pertama kali saat menginstal Ubuntu. Kita masukkan saja passwordnya. Setelah berhasil memasukkan password, maka kita akan mengetikkan perintah apt get update. Tunggu sampai proses penginstalannya selesai. Setelah semua package berhasil terinstall, maka kita akan menginstal apt-net tools dengan perintah apt install net strip tools. Tunggu sampai proses selesai. Setelah itu kita bisa melakukan komen dasar ifconfig. Tapi sebelumnya kita akan mengerti IP address secara statik terlebih dahulu. Maka kita akan keluar dari terminal. Langsung saja kita setting, kita pilih wired connected.
Lalu kita klik icon tersebut, kita masuk ke IPv4. Dan masukkan addressnya, yaitu dengan IP 10.0.2.15 dengan netmasknya yaitu 255.0.0.0 dan gateway-nya adalah 10.0.2.1. Untuk DNS-nya yaitu 8.8.8.8. Kita klik apply, lalu kita close dan kita buka terminal kembali. Lalu kita bisa cek koneksi antara Google apakah sudah tersambung, yaitu dengan ping 8.8.8. Selanjutnya kita masuk ke proses repository dari Ubuntu ini, yaitu dengan mengetikkan perintah sudo apt add repository ppa-2 kubik wizard _release. Setelah itu masukkan password Ubuntu kita. Tunggu proses selesai, lalu klik enter untuk continue. Setelah itu tunggu sampai proses selesai. Jika sudah, masukkan perintah sudo apt update. Setelah itu kita akan menginstal Kubik dengan masukkan perintah sudo apt install Kubik. Tunggu sampai proses selesai. Setelah itu kita bisa membuat directory baru dengan perintah mkdir minta /home/fiona/bmux. Selanjutnya keluar dari root dan ketik perintah kubik. Tunggu sampai proses kubik terbuka. Oke.
Ubuntu Kubik sudah terbuka. Kita bisa cek file kita dengan membuka file. Kita bisa cek pada menu home, yaitu sudah ada file yang tadi kita buat, yaitu bmnux. Selanjutnya kita bisa klik folder, kita masukkan folder nux kita tadi. Nah, lalu tampilannya akan seperti ini. Untuk tampilan seperti ini, yang pertama adalah file ISO. Jadi file ISO ini kita dapatkan dari hasil download file Ubuntu versi sama di Ubuntu yang sebelumnya. Berikut cuplikan hasil downloadnya. Oke, lanjut ke remasteringnya. Untuk semua file nama, directory, dan lain-lainnya itu kita bisa custom, kita ganti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setelah itu baru kita klik next.
Selesai, Ubuntu sudah berhasil diremasteri. Selanjutnya tinggal tunggu proses terakhir ini. Setelah sudah, Ubuntu ini sudah dapat diremasteri. Kesimpulannya adalah, pada sistem operasi Linux dan Windows sudah tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk di Windows, kelebihannya lebih user-friendly. Untuk Linux, kelebihannya lebih unggul di sistem keamanannya. Sekian tutorial video yang dapat aku sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!